Assalamualaikum Bunda Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halu? Bi khair walhamdulillah. How are you today, Bunda Mita? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. Okay, so what we will do today? Today we're going to answer some questions from our students. Oh, really? How many questions that we will answer today? Insyaallah 10 best question. Okay, can we start now? Okay, let's go. Alhamdulillah, setelah kita membuat selebaran bahwa kita berdua akan melaksanakan Q&A atau tanya jawab, alhamdulillah sudah lebih dari 20 pertanyaan dan kita sudah mengumumkan bahwa kita akan menjawab 10 pertanyaan terbaik dari anak-anak, dari Yanda Bunda dan juga dari ayah dan mama. Oke, kita mulai aja Bunda. Ayo. Silakan Bunda Yuli. Untuk pertanyaan yang pertama, Bunda dapatkan dari Cahyaning Utami kelas 4C. Oke, apa tuh Bunda pertanyaannya? Pertanyaannya, Assalamualaikum Bunda Yuli, saya mau bertanya, bolehkah kita menggosok gigi saat berpuasa? Nah, di sini Bunda akan menjawab pertanyaan dari Utami. Untuk menggosok gigi saat berpuasa memang tidak ada larangan atau fatwa yang mengatakan bahwa menyikat gigi bisa membatalkan puasa. Namun dianjurkan untuk tidak dilakukan dikarenakan ditakutkan adanya air atau pasta gigi yang masuk ke dalam mulut. Lalu Bunda akan memberikan cara untuk menggosok gigi di bulan Ramadan. Nah, gimana tuh Bunda? Ya, yang pertama kalian diusahakan untuk menggosok gigi setelah sahur. Ya, yang kedua kita juga bisa menggosok gigi setelah berbuka puasa. Dan yang terakhir yang paling penting adalah jika kalian terpaksa atau memutuskan untuk menggosok gigi di siang hari, kalian bisa mengikat secara perlahan dan menghindari gusi tergores sehingga tidak ada darah yang keluar. Setelah itu, jika menggunakan pasta gigi, kalian bisa memakainya sedikit saja, tidak perlu berlebihan. Dan juga yang pasti pelan-pelan dalam berkumur. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Nah, ini dari seseorang yang sangat kita cintai di sekolah ini. Oke, dari siapa itu? Dari Bunda Rani. Oke, pertanyaan dari Bunda Rani adalah bagaimana nilai puasa kita apabila saat berpuasa kita mengejek teman atau berbeda. Saat berpuasa kita itu dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti membantu orang tua, membantu teman, membantu kakak adik gitu. Jadi diusahakan untuk tidak berbicara kasar ataupun mengejek teman. Kenapa gitu Bunda Yuli? Nah, karena mengejek teman dan berbicara kasar dapat mengurangi nilai-nilai puasa kita. Rugi dong, kita sudah berpuasa sehari, tidak makan, tidak minum, sudah lemes, ngantuk, ya kan? Terus setelah dapat puasa sehari, dapat pahala yang banyak, dikurangi deh sama keburukan kita, mengejek teman, berbicara kasar, begitu. Jadi pahala puasa kita tetap dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dikurangi sama Allah karena apa? Karena kita berbicara kasar dan mengejek teman, begitu anak-anak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bunda Yuli. Bunda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Diandra Syifaun Naja, kelas 4C. Diandra bertanya, Bunda, bagaimana hukum puasa namun tidak sholat? Wah, bagaimana itu Bunda? Gimana ya? Oke, ini kita umpamakan seperti anak-anak biasanya senang mendapatkan nilai 100 dalam mata pelajaran. Ya, pastikan. Karena itu nilai yang perfect ya Bunda ya? Pasti. Namun kita umpamakan, ketika kalian tidak sholat subuh, poinnya dikurangi 10. Wah. Ketika tidak sholat zuhur, dikurangi 10 lagi. Asar berkurang lagi 10. Maghrib berkurang lagi.
Isya berkurang. Nah, berarti apakah kalian tetap mendapatkan nilai 100? Tidak dong, sudah dikurangi Ya, 50 Bunda ya. begitu juga sama dengan hukum tidak sholat saat Ramadan. Kalian tetap mendapatkan pahala, namun ketika kalian tidak mengerjakan sholat, pahalanya ya sudah habis Karena tidak sholat. Iya, kalau tidak Oke Bunda Yuli, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini dari wali murid. Nah, siapa ya? Siapa, Bunda? Nah, ini ada dari Mama Royhan kelas 4D dan Mama Azam kelas 1F. Nah, ini kakak beradik maksudnya ya. Nah, pertanyaan dari Mama Royhan dan Azam adalah, bagaimana Bunda jika kita sudah melaksanakan sholat witir setelah sholat tarawih, namun kita ingin melaksanakan sholat sunnah yang lainnya setelah bangun tidur? Bagaimana? Nah, seperti sholat tahajud, ada sholat sunnah hajat, sholat istikharah dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui, sholat witir itu adalah sholat sunnah penutup dari sholat sunnah lainnya, begitu ya. Nah, tetapi dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan kita memang diperintah menutup sholat malam dengan sholat witir sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Namun jika kita akan melaksanakan sholat sunnah lagi, kita tidak diharuskan melaksanakan sholat witir lagi. Seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Pada zaman dahulu, setelah Nabi sholat tarawih, Nabi juga melaksanakan sholat witir. Namun setelah sholat witir, Nabi melaksanakan sholat sunnah lagi. Nah, tapi Nabi tidak menutupnya lagi dengan sholat witir. Seperti itu. Jadi intinya adalah kita tidak harus melakukan sholat witir lagi setelah melakukan sholat sunnah bangun tidur. Oke, next Bunda. Oke, next pertanyaan dari Adnan Ragib Cesta Ardansa, Nah, kelas 4D. Itu murid Bunda Yuli bukan? Iya, benar sekali. Pertanyaan dari Cesta, kapan batas imsak dan bolehkah kita melanjutkan makan saat sudah terdengar azan? Nah, itu biasanya banyak tuh anak-anak yang malas bangun ya kan? Bener. Oke, gimana tuh Bunda? Pertanyaan yang pertama dulu ya, kapan batas imsak? Untuk waktu batas imsak sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187, dan waktu imsak untuk Indonesia Bunda. Oh, Karena iya. tidak semua negara memiliki Batas imsak. Ya, benar. Azan dikumandangkan sekitar berkisar 10 menit. Setelah itu, untuk apakah kita bisa melanjutkan makan saat sudah terdengar azan? Nah, diusahakan kalian bisa berhenti makan saat kalian sudah mendengar azan, karena kita sudah tahu kalau puasa dimulainya dari fajar sampai maghrib, seperti itu ya. Udah ada pertanyaan Oke, lain? ini melanjutkan tentang sahur ya Bunda ya. Ini ada pertanyaan dari Miftah Ulfatul Ilmi kelas 4D, muridnya Bunda Bintari nih. Nah, Bunda, apakah boleh kita tidak sahur saat akan menjalankan puasa Ramadan? Oh. Begitu. Ini biasanya anak-anak pasti males bangun ya kan? Nah, anak-anak tidak ada yang mengatakan sahur itu wajib. Namun kita dianjurkan untuk sahur oleh Rasulullah SAW karena sahur itu memiliki keberkahan di dalamnya. Seperti hadis berikut Bunda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Artinya bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, siapa yang suka melihat Nusa dan Rara, di situ juga sudah dijelaskan bahwa di dalam sahur itu ada keberkahan. Seperti itu Bunda. Jadi jangan sampai kita melewatkan sahur karena Ada keberkahan di dalam. iya benar, di dalam sahur itu ada keberkahan.
Oke Bunda, silakan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kaila Lailatul Nufus kelas 4D, muridnya Bunda Bintari juga. Wah, muridnya Bunda Bintari sepertinya banyak pertanyaan. Pertanyaannya, Bunda, bagaimana jika seseorang meninggal namun masih memiliki hutang puasa? Nah, ini banyak yang nggak tahu sepertinya Bunda, karena namanya kematian itu tidak ada yang tahu ya. Sedangkan kita kadang masih memiliki hutang puasa. Nah, bagaimana itu Bunda? Untuk pertanyaan tersebut, bagi mereka yang belum sempat membayar hutang puasanya, ada sebuah hadis dari Sa'id bin Jubair yang merupakan murid Ibnu Abbas mengatakan bahwa gurunya pernah berkata, apabila ada seseorang yang sakit ketika bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa sampai dia meninggal dan belum membayarkan hutang puasanya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin dan tidak perlu membayar kodoknya. Kodok puasanya, Hanya membayar fidyah saja. saja. Namun jika yang sudah meninggal memiliki hutang puasa nazar. Nazar itu seperti janji ya, benar. Maka walinya harus mengkodokkannya. Oh, jadi walinya boleh anaknya, boleh keturunannya itu harus mengganti puasanya gitu Bunda. Namun sepatutnya jika kita memiliki hutang puasa dikarenakan semisal untuk yang sudah balik mungkin ya, yang wanita yang sudah menstruasi atau yang sedang sakit itu diharuskan untuk langsung membayarkan puasanya. Ya, karena kan seperti yang sudah Bunda kita bilang, kita tidak tahu umur sampai kapan harusnya. Oke, itu tadi tentang membayar hutang. Ya, jadi anak-anak juga yang sudah datang bulan atau yang sudah balik, ini kan sudah ada yang kelas 5, yang nantinya kelas 6. Ya, jangan sampai mengulur-ngulur waktu membayar puasa. Karena iya benar, itu kerugian sekali, rugi banget teman-teman. Jadi di saat kita ada waktu membayar puasa, harus segera kita bayarkan puasa tersebut. Oke, Bunda ada pertanyaan berapa lagi? Saya masih lagi satu. Oke, Bunda kita juga masih ada satu lagi ya. Ini pertanyaan dari Alia kelas 3B. Ini yang kelas 3. Iya. Nah, di sini Alia bertanya. Ini mungkin banyak yang kelas 1 yang menjalankan ini. Bunda, puasa setengah hari itu apakah termasuk puasa? Nah, ini biasanya yang umurnya masih di bawah 10 tahun. Biasanya masih melaksanakan pembelajaran puasa. Jadi diizinkan oleh orang tuanya atau oleh ustadznya berpuasa setengah hari. Nah, dari materi yang Bunda baca, puasa setengah hari bagi yang belum berumur 10 tahun itu termasuk dalam puasa. Mendapatkan pahala puasa seperti yang puasa penuh. Tapi ingat ya, hanya untuk yang belum balik. Nah, itu dikarenakan apa? Karena kita masih dalam tahap belajar gitu. Jadi saya juga punya adik Bunda Yuli, dia melaksanakan puasa setengah hari karena umurnya masih 7 tahun. Nah, apakah itu dihitung puasa? Dihitung puasa sama Allah. Karena apa? Karena adiknya Bunda ini sudah mau melaksanakan ibadah puasa Ramadan walaupun masih dalam tahap pembelajaran. Iya, benar sekali. Jadi sebaiknya untuk para mama dan ayah, pembelajaran puasa itu dianjurkan dimulai dari umur 4 tahun. Nah, 4 tahun itu masih ngedot biasanya. Nah, tapi tidak apa-apa, harus diajarkan begitu Bunda dari kecil karena nantinya supaya tidak kaget saat sudah besar, tidak kaget dalam berpuasa begitu. Jadi mereka sudah ada pembelajaran, pembiasaan benar sekali. Apapun yang sudah dibiasakan nantinya akan menjadi baik-baik. Ya, oke, next Bunda. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ya? Iya, terakhir. Dari Danar Dwi Agustino. Wah, ini temannya Cesta. Oke. Danar
bertanya, Bunda, batalkah puasa ketika kita pingsan? Nah, ini biasanya kalau pingsan itu antara sakit atau lapar ya. Iya. Oke, batalkah puasa ketika kita pingsan? Sebenarnya jika seseorang tidak sadar, pingsan itu kan tidak sadar, Pingsan itu tidak sadar. Jika seseorang tersebut pingsan sampai maghrib atau sampai sebelum maghrib dan dia sadar, itu puasanya masih sah, Masih dianggap sah. masih dianggap sah karena ketika seseorang pingsan dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Oke, yang membatalkan puasa itu berarti seperti makan, minum, muntah ya. Benar sekali. Iya benar. Kalau pingsannya itu sampai maghrib, kan itu tidak ada yang membatalkan puasa ya Bunda. Nah, insya Allah itu tetap kita mendapatkan pahala. Gitu. Nah, oke. Wah, tidak terasa sudah 10 pertanyaan Bunda Vita dan Bunda Yuli jawab. Bunda ucapkan terima kasih yang kepada anak-anak. Iya, anak-anak yang bertanya. Dan kepada Yanda Bunda ya, tadi ada Bunda Puji bertanya, ada Bunda Rani. Oke. Oh, mohon maaf, pertanyaan dari Bunda Puji itu sama dengan Cesta. Jadi kita jawabnya jadi satu. Oke, terima kasih Bunda Yuli sudah sharing bersama saya. Sama-sama Bunda Vita. Terima kasih juga. Oke, untuk anak-anak tetap semangat berpuasanya ya. Walaupun kalian mungkin di rumah terus ya. Nah, tetap semangat puasanya. Insya Allah semua hal yang kalian lakukan saat ini termasuk ibadah kepada Allah dan akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi tetap diam di rumah. Anak-anak juga harus social distancing ya. Nih saya Bunda Vita dengan Bunda Yuli juga tidak deketan ini karena kita juga menjaga. Namanya menjaga itu sesuatu yang baik walaupun kita harus husnuzon ya. Kita harus husnuzon dengan orang lain tapi apa salahnya menjaga diri. Tetap semangat anak-anak. Insya Allah. Iya, insya Allah kita cepat bertemu dan minggu depan ujian. Jangan lupa belajar di rumah. Oke, sekian dari Bunda Vita Dan juga Bunda Yuli. Oke, hamdan wa syukronillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.